everyone, selamat jumpa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan Google Classroom yang dikombinasikan atau dikolaborasikan menggunakan breakout room. Ya, pada tepatnya adalah menggunakan breakout room di Google Classroom. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan instalasi, karena breakout room yang akan kita gunakan ini adalah merupakan extension tambahan di browser Chrome. Cara instalasinya, teman-teman pastinya harus membuka dulu browser Chrome, lalu menuju ke titik 3 yang di pojok kanan, lalu More Tools, kemudian Extension. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi extension yang bernama Google Meet Breakout Rooms by Robert Hudek. Ya. Jika teman-teman belum melakukan instalasi, cara instalasinya cukup mudah. Silakan menuju ke Extension, lalu Open Web Store, Open Chrome Web Store, lalu ketikkan kata kunci breakout room. Silakan install sesuai versi yang teman-teman inginkan. Bisa dibaca terlebih dahulu dari beberapa developer yang membuat breakout rooms untuk Google Meeting. Oke, silakan dipilih lalu install di Chrome, ya, install di Chrome browser yang teman-teman miliki. Jika sudah, silakan menutup layar extensionnya. Kemudian teman-teman bisa, jika belum muncul seperti yang terlihat di layar ini, teman-teman bisa melakukan klik extension, lalu pilih pin agar icon breakout-nya muncul di tampilan seperti yang terlihat, dan agar lebih mudah juga untuk melakukan aktivasinya. Cara aktivasinya gampang, ya. Cukup klik saja icon breakout ini, nanti akan menampilkan layar baru, ya, menampilkan layar baru seperti yang terlihat. Di sini akan saya jelaskan secara singkat, ya. Nanti kalau teman-teman ingin mengeksplorasi lebih jauh silahkan, tapi saya akan menjelaskan dasar penggunaan dari breakout rooms ini. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengaturan pada course. Ya, course ini teman-teman bisa menciptakan beberapa kelas. Ya. Ini misalnya saya tambahkan lagi. Nah, fungsinya adalah di sini misalnya saya beri nama A1. Di sini A1, 10 A2, dan di sini 10 A3. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan pengaturan ke beberapa, di sini sebutannya course, ya. Course itu maksudnya itu bukan kursus, ya, tapi kita membagi section, ya. Di sini saya menciptakan kelas 101 untuk kelas 10 A1. Artinya 101 ini merupakan classroom tersendiri, 102 classroom tersendiri, 103 classroom sendiri. Tapi nanti yang akan saya gunakan hanya kelas 101. Karena kelas 101 akan menggunakan Classroom atau Google Classroom meetingnya yang kodenya FLG YKW 2EJ, ya, 2EIJ ini.
Kalau sudah menciptakan course ruang section-section ini, ya, lalu klik tombol save, kemudian pindah ke rooms. Nah, pada saat di menu rooms, teman-teman harus memastikan bahwa sudah login menggunakan akun yang utama, ya, karena di sini saya memiliki pertemuan di classroom tertentu, jadi saya menggunakan akun utamanya, ya. Jika seandainya pada posisi yang saya tunjuk ini bukan akun yang diinginkan, maka teman-teman harus melakukan logout terlebih dahulu, kemudian baru login menggunakan akun yang diinginkan pertama kali. Jadi akun yang pertama kali login itulah akun yang akan digunakan pada breakout ini. Ya, sekali lagi, akun Gmail yang digunakan dan saat login pertama kali akan otomatis masuk ke breakout room sebagai akun utama. Lalu berikutnya adalah menambahkan ruang 1 dan ruang 2. Pada ruang utama, kode yang diterapkan di ruang utama adalah kode dari pertemuan classroom utama, ya. Nah, jadi ketik saja kodenya seperti terlihat ini, ya, atau di copy dan di paste satu link lengkap seperti room 1 dan room 2. Karena di sini keterangannya adalah boleh menerapkan nickname atau code atau URL. Nah, bagaimana dengan ruang 1 dan ruang 2? Ruang 1, ruang 2 ini cara menambahkannya dari sini. Tambahkan. Misal saya akan membuat breakout sebanyak 4 ruang, ya. 3 room 4. Di sini saya ingin mencontohkan bagaimana sih terciptanya link yang di ruang 1 dan ruang 2. Karena link room 1 dan link room 2 ini bukan diketik manual, bukan diciptakan manual, tetapi nanti otomatis dari sistem breakout room ini, ya. Caranya kalau sudah dibuat room 3, room 4, langsung klik tombol save. Otomatis nanti link untuk ruang 3 dan ruang 4 akan terbentuk. Seperti itu, ya. Nah, karena saya tidak membutuhkan ruang 3 dan ruang 4, jadi saya cukup 2 ruang saja. 3 ruang termasuk ruang utama. Lalu saya lakukan save. Oke. Untuk menentukan ruang selesai. Kemudian ke ruang meet. Nah, di sini pengaturan utama sebenarnya, ya, teman-teman, ya. Di sini ada keterangan ini. Di sini menjelaskan bahwa akun Meet yang aktif, ya, akan tertera di sini. Sekali lagi saya ulangi, jika seandainya akun yang tertera di posisi yang saya tunjuk ini bukan akun link yang diinginkan, maka teman-teman harus login terlebih dahulu ke akun yang diinginkan. Ya, seperti itu. Lalu start class. Nah, course ini akan muncul 3 kelas, ya. Nah, 3 section seperti yang saya buat tadi, ya. 101, 102, 103. Karena di sini saya pertemuannya untuk kelas 10A1, maka saya pilihnya adalah ruang 1. Ruang 1. Kalau saya pilih ruang 2 belum ada. Ya, hanya beberapa ini aja nih, hanya, ya, belum tercipta di sini, ya. Di sini belum tercipta nih. Ruang 2. Baru ruang utamanya aja. Begitu juga dengan ruang 3. Ya. Masih kosong karena saya belum ciptakan. Nah, maka dari itu saya cukup memilih yang course 1, yang dimana course 1 itu sudah tercipta 2 ruang, ya. Kalau saya hanya ingin bertemu di 1 ruang saja, maka saya cukup mengaktifkan yang 1 ruang saja. Nah, karena di sini ketujuannya ingin menunjukkan bahwa ruang
1 dan 2 aktif, maka saya pilih 2 ruang yang akan saya aktifkan. Ya sudah, saya cukup klik tombol open main dan ditambah breakout, di mana ruang utama akan tersinkronisasi ke GC, ya, ke Google Classroom. Oke, sedikit catatan. Jika komputer yang digunakan di bawah 8 GB, itu teman-teman bisa mengaktifkan low memory ini, ya. Mungkin ada sesuatu yang nanti bisa dibaca di panduan help-nya, ya. Oke, sekarang kita klik tombol open main. Ketika kita menekan tombol open main ini berserta sinkronisasi dengan Google Classroom, maka seluruh ruang akan terbuka, ya. Ruang utama, ruang 1 dan ruang 2. Kita tunggu beberapa detik. Ini ruangan utama, kemudian ini main, ini room 2, ini room 1, ini room 2. Oke, yang ini kita sesuaikan dulu, ya, biar lebih enak terlihat. Oke. Sekarang kita melakukan uji coba terlebih dahulu, ya. Nah, ini mikrofon, ya, mikrofon. Jadi saya nonaktifkan saja agar tidak feedback, karena ini di ruangan ketika saya melakukan rekaman ini suaranya akan kembali ke diri saya sendiri. Jadinya saya nonaktifkan. Saya cukup mencoba di mikrofon. Nah, saya aktifkan, berarti mikrofon ruang utama akan aktif. Siapapun yang akan join nantinya di ruang utama akan mendengarkan suara saya. Tidak di ruangan 1 dan 2 karena belum saya aktifkan, karena di sini main room. Ketika saya pindah, nah baru ruang 1 aktif. Ya, indikatornya hijau mic-nya. Pindah lagi ke ruang 2, maka mikrofon ruang 2 akan aktif. Klik lagi, saya akan kembali ke ruang utama. Oke. Untuk cek sound, oke. Lalu kamera, sama prinsipnya seperti pemanfaatan pada mikrofon tadi, ya. Pada mikrofon tadi. Jadi saya cukup pindah ruang untuk menguji kamera yang saya gunakan ini sudah berfungsi dengan baik. Di ruang 1 kameranya, lalu ruang 2 kameranya aktif. Oke, saya nonaktifkan dulu. Berarti mikrofon dan kamera dalam kondisi terkoneksi, tersinkronisasi dengan baik. Nah, sekarang untuk bagian berikutnya, yaitu broadcast to all breakout room. Jadi, ketika saya akan coba untuk yang mikrofonnya dulu. Ketika broadcast berarti ruang 1 dan ruang 2 akan aktif mikrofonnya. Nah, seperti ini. Cek 1. Nah, ini indikatornya aktif mikrofonnya. Ya, teman-teman, ya. Saya tidak aktifkan speakernya karena nanti akan feedback. Saya akan mendengarkan suara saya sendiri nantinya. Ini nanti bisa dicoba, ya, ketika teman-teman sudah melakukan praktikum bersama siswa-siswanya atau bersama teman-teman di dalam breakout room di Google Classroom. Oke, ini mic. Kemudian kamera. Ini otomatis akan tersinkron ke 2 ruang. Ya, ruang 1 dan ruang 2. Kameranya sudah aktif dengan baik. Baik, sekarang kita akan menguji coba jika seandainya ada user yang join, ya. Nanti kita akan membagikan untuk start kelasnya sudah oke, lalu nanti kita akan membagikan linknya. Nah, link ini, ya. Karena di sini keterangannya bahwa host tidak bisa mengarahkan langsung atau memindahkan partisipan secara langsung ke ruang-ruangan. Jadi kita akan membagikan link yang telah kita ciptakan tadi, kita buat tadi, dan kita kirimkan melalui chat di ruangan utama agar terlihat oleh user-user lainnya dan mereka bisa memilih
Kita bisa mengarahkan misalnya si A ke ruangan 1, si B ke ruangan 2. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini user partisipan mencoba untuk join. Oke, John Doe sudah join ya di ruangan utama. Di ruangan 1 berarti ya, di ruangan main room. Nah, kamera saya sudah aktif di ruangan utama. Jadi semua yang ada di ruangan utama itu bisa melihat diri saya. Oke. Sekarang user kedua. User kedua ini saya coba melalui akun yang di luar dari organisasi. Saya kirimkan lewat WA sehingga user ini bisa mengetahui kode yang saya kirimkan. Jadi bisa langsung join. Bisa melakukan permintaan join. Nah, akan muncul admit karena user yang minta join ini adalah user yang di luar dari organisasi Google Suite. Oke, sepertinya sudah mulai masuk. Nah, di sini saya matikan aja kameranya. Keluar lagi. Oke, rejoin. Oke, join. Tadi salah klik ternyata. Mic-nya saya matikan. Oke, ini. Nah, ini dia. Ini berarti partisipan kedua, ya, partisipan kedua. Jadi seluruh partisipan yang sudah join di dalam ruang utama sudah bisa berkomunikasi bersama host ya. Di sini hostnya terlihat ya. Saya sebagai hostnya. Lalu saya akan kirimkan kode-kode link ini melalui media chat. Saya copy di sini atau di blog seperti ini. Atau klik di sini, klik copy. Lalu saya masukkan ke media chat. Nanti setiap partisipan akan melihat teks chat yang saya kirimkan. Jadi saya tinggal menginstruksikan kepada John Doe silakan menuju ke ruangan 1. Oke, John Doe akan join di ruangan 1. Nah, halo John Doe. Kamu sudah join ya? Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kita minta Samsul Nak Rantau ini akan masuk ke ruangan 2. Oke. Silakan Nak Rantau menuju ke ruangan 2. Saya akan menuju ke ruangan 2.
sekarang sudah join. Nah, masing-masing berarti di sini sudah masuk ke ruangannya masing-masing. John Doe sudah ada di ruangan 1 dan Samson Aranto ada di ruangan 2. Jadi saya bisa memberikan instruksi, ya, saya bisa memberikan arahan dari ruangan utama. Nah, misal saya ingin menyampaikan informasi, memberikan informasi lengkap. Ini ruangan 1. Oke. Misalnya di ruangan 2, ya. Halo semuanya. Ini ruangan 1. Sedangkan ini ruangan 2. Ya, ini ruangan 2. Kamera saya muncul nih nanti di ruangan 2. Ya, kameranya muncul di ruangan 2. Ini di ruangan 1. Nah, muncul. Jadi sudah saya tutup. Dan ketika ingin saya broadcast keseluruhan ruang, berarti saya tidak cukup mengaktifkan mic 1, ya, mic yang ada di broadcast to all breakout rooms. Jadi ruangan 1 dan ruangan 2 akan mendengarkan suara saya, ya. Jadi ruangan 1 dan ruangan 2 akan mendengarkan suara saya. Begitu juga dengan kamera. Jadi ruangan 1 dan ruang 2 akan melihat kamera saya keduanya. Oke. Nah, ini ruangan utama. Nah, ini ruangan 1, ruang 2. Oke, nah ini dia. Jadi seluruh ruangan bisa melihat kondisi yang ada di sini, ya. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, cara memanfaatkan atau menggunakan breakout room di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas extension dari breakout room tersebut untuk membagi ruang per ruang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi di pertemuan lainnya. Salam sehat. Sampai jumpa.